Mas Thomas Jaya Gumilang atau Mas Tommy. Beliau adalah alumni Akademi Arsitektur YKPN Angkatan 90. Beliau seorang arsitek dan art director. Hari ini beliau mau berbagi atau sharing tentang pengalaman-pengalaman terkait dengan pekerjaannya. Acara ini merupakan kerjasama dengan IAI DIY, kepada IAI DIY, kemudian kepada semua panitia, dan tentu saja Ibu, Bapak, dan sahabat semua yang ada di forum ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian sambutan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwedi start. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas sambutan dan motivasinya dari Ibu Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, jadi barangkali Bapak Ibu sekalian sudah bisa sambil membaca, ini banyak sekali yang sudah dihasilkan dari karya-karya Mas Tommy atau Pak Thomas Jaya Gumilang terkait dengan arsitektur dan juga art director. Nah, bagaimana dan seperti apa nanti yang sudah dihasilkan oleh beliau, barangkali waktu nanti hari ini adalah ada beberapa sesi. Tadi ada sesi pembukaan dan sambutan, kemudian nanti untuk pemaparan dari Mas Tommy waktunya adalah 13.35 sampai 14.10. Kemudian nanti 14.10 sampai 14.50 adalah dua pertanyaan dari chat, kemudian satu terakhir adalah untuk kesimpulan. Baik, untuk menyikat waktu, barangkali dipersilahkan kepada Mas Tommy, Pak Thomas Jaya Gumilang untuk mempresentasikan seperti apa dan bagaimana tentang artwork sebagai pelengkap bangunan, baik untuk interior dan eksterior maupun dari sisi arsitektur. Waktu kami persilahkan, silakan Pak Thomas untuk memaparkan. Ya, terima kasih Pak Anang atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat siang untuk semuanya, Bapak, Ibu, adik, rekan arsitek, desainer. Semoga semua dalam keadaan sehat pada masa pandemi ini. Sebelumnya saya mau ngetes share screen saya, apakah bisa dilihat? Barusan berganti. Ya, bisa. Sudah ya? bisa. Ya, Ya. jadi saya teruskan ya. Siap. Ya, sekilas saya akan bahas mengenai artwork. Judul share pengalaman saya hari ini adalah artwork atau elemen estetika sebagai salah satu elemen bangunan, ruangan, dan landscape. Ini adalah tinjauan dari sisi seorang arsitek. Ya. Jadi fungsi artwork adalah untuk memperindah, mempercantik bangunan, ruangan, dan landscape yang bisa menimbulkan rasa senang dan nyaman pada orang yang melihatnya. Selain itu, artwork juga bisa untuk menyatakan identitas, statement, dan juga memperkuat gaya dan tema desain yang sudah dibuat oleh arsitek atau desainer. Jenis artwork terbagi menjadi dua bagian, artwork 2 dimensi dan artwork 3 dimensi. Artwork 2 dimensi antara lain adalah lukisan, mural, trompe-l'oeil, fresco, theatrical, scenic paint, lalu ada graffiti, folk finish, art fotografi, dan sebagainya. Sedangkan artwork 3 dimensi adalah patung, relief, ukiran, ornamental, tapestry, mural 3D, atau mixed media, karya instalasi, dan sebagainya. Aliran artwork bisa natural, dekoratif, abstrak, dan sebagainya. Gaya desain artwork, modern, klasik, art deco, art nouveau, eclectic, ethnic, dan sebagainya. Berbagai teknik pembuatan artwork antara lain adalah
dengan teknik kuas untuk lukisan, spray, pahat, cetak, tenun. Lalu material-material yang biasa digunakan adalah cat minyak, cat akrilik, emulsion paint atau cat tembok, resin, gypsum, kayu, logam, kain, dan sebagainya. Kenapa artwork? Karena Indonesia itu mempunyai potensi Indonesia di bidang artwork. Banyak seniman dan pengrajin yang kemampuannya mumpuni tersebar di seluruh Indonesia. Lalu sumber daya alam juga kayu, batu, kain yang melimpah, dan juga budaya yang beraneka ragam sebagai sumber inspirasi artwork juga banyak. Kolaborasi arsitek, desainer, dan seniman atau pengrajin itu dapat menghasilkan artwork yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Ada beberapa cara kolaborasi arsitek, desainer dengan seniman pengrajin yang tujuannya untuk mendapatkan artwork yang baik, juga untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja artwork di Indonesia. Antara lain, membuat sistem eksekusi artwork yang dapat dikerjakan oleh banyak orang tanpa mengurangi kualitas artwork itu sendiri. Misalnya membuat gambar kerja panduan kerja step by step. Misalnya contoh pada pekerjaan fog finish, jadi dibuatkan gambar yang setiap step untuk pengecatannya itu ada, dari mulai cat dasar, lalu nanti ada step kedua ada wash, lalu mungkin ada teknik spatter, mungkin ada dark accent-nya, wash-nya, lalu mungkin ada marbleizing. Nah, masih banyak cara-cara untuk fog finish. Ini pernah kami terapkan di proyek Mall Grand Indonesia, lantai 3A5. Jadi pada waktu itu mereka kesulitan untuk bekerja sama dengan aplikator cat dari luar negeri. Makanya saya di-hire oleh mereka untuk menjembatani antara art director dari Gary Goddard USA ke aplikator cat biasa lokal Indonesia. Makanya saya menerbitkan gambar ini supaya bisa dilaksanakan oleh aplikator cat lokal. Ini contoh-contoh yang lain step by step untuk pengecatan fog finish. Mungkin nanti data-data ini akan jadi bisa dilihat sendiri, bisa dipelajari, mungkin nanti bisa diaplikasikan ke proyeknya masing-masing ya. Lalu cara lain bisa membuat pola gambar dan menyediakan cat yang sudah dicampur sesuai dengan palet warna artwork yang akan kita buat ya. Ini sebagai contoh adalah color palette untuk garden play di Garden District Mall Grand Indonesia ya. Ini pekerjaan kami tahun 2008. Jadi kami sudah buatkan pola gambarnya, lalu ini ditembak ke dinding, digambar ke dinding menggunakan teknik, pada saat itu adanya portable overhead projector ya. Setelah gambar yang masih berupa outline itu di dinding, lalu kami beri nomor sesuai bidang-bidang warna. Lalu kami buatkan campuran warna di dalam botol-botol banyak gitu. Nomor 1 mungkin warna biru, nanti botol nomor 1. Lalu nanti tim pekerja mengikuti mewarna sesuai dengan panduan warna pola yang sudah kami tentukan. Dengan cara ini banyak tenaga kerja yang mungkin kemampuan untuk menggambarnya baru pemula juga bisa untuk membantu pekerjaan ini. Nanti proses finishingnya tentunya diperlukan kemampuan seniman yang sudah lebih baik daripada yang pemula ya. Lalu ini pekerjaan kami tahun 2019 untuk Hotel Pullman Vimala Hills Ciawi. Jadi ini artwork untuk guest room. Dibutuhkan kira-kira hampir 600 unit dengan waktu yang terbatas. Jadi kami mencari cara bagaimana supaya pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh orang banyak, lalu kualitasnya terjaga, keseragaman antara yang satu dengan yang lain itu sama. Kami buatkan mal dari silikon rubber. Kenapa silikon rubber? Supaya bisa mengikuti bentuk kontur bidang artwork-nya yang berupa sculpture ya.
lalu nanti bisa dikerjakan oleh mungkin cuma sekedar ibu rumah tangga, tinggal ngikutin mal itu, atau anak-anak jalanan, atau anak putus sekolah. Ini beberapa contoh juga pekerjaan yang menggunakan sistem supaya bisa dikerjakan oleh orang banyak. Lalu, bagaimana menentukan jenis artwork yang bisa menyatu dengan bangunan, ruangan, atau landscape? Penting untuk arsitek, desainer, berkolaborasi dengan art director, atau arsitek desainer itu mengambil peran sebagai art director. Jadi sejak awal proses desain bangunan, masih di paperworks, sudah bisa menentukan jenis artwork apa yang akan dipakai. Entah itu berupa sculpture, relief, atau lukisan, mural, fresco. Karena dengan menyiapkan bidang artwork dari awal, nanti artwork itu sendiri bisa menyatu. Seperti ruangan itu seakan-akan membingkai artwork, atau ruangan itu sebagai perluasan artwork. Jadi interaksinya itu saling mendukung. Benar-benar artwork itu dibuat untuk ruangan tersebut, bukan cuma sekadar artwork yang dibawa dari luar lalu ditempel di ruangan itu. Terus dari masalah detailing juga, artwork itu tidak akan lebih menonjol dari dinding atau tidak akan lebih menonjol dari bidang di sekelilingnya, karena perencanaan dari awal arsitek atau desainer sudah mengetahui tebal artwork-nya berapa, materialnya apa. Nah, lalu jenis material atau warna yang dipilih, misalnya pemilihan yang warnanya hampir sama dengan dinding atau sama dengan dinding, itu akan menyebabkan dinding itu sendiri berperan sebagai artwork. Jadi bagian dari ruangan atau ada satu bidang dinding yang seakan-akan itu dipahat langsung. Jadi ruangan itu juga bisa sebagai artwork secara keseluruhan. Lalu untuk jenis artwork tertentu, misalnya seperti mural Tromloal yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan 3D art ya, itu akan memberikan kesan ruangan menjadi lebih luas. Lalu masih banyak trik-trik lain yang direncanakan dari awal. Ini juga contoh perencanaan. Bawahnya jadi ipal, cuma di atasnya itu mau bikin ini contoh. Ada suara, bisa di-unmute. Ya. Ini adalah contoh perencanaan bidang artwork yang baik yang dilakukan sejak awal. Jadi seperti gambar yang kiri atas itu, bidang artwork sengaja dibuat 50 cm dari jendela asli ya, jendela kayu. Jadi tujuannya untuk seakan-akan di belakang di balik jendela itu memang ada satu view landscape. Karena kebetulan ini adalah temanya Jakarta Tempo dulu. Jadi gambar yang dibuat di balik jendela itu adalah Museum Fathahillah Tempo dulu. Ini untuk Betawi Lounge di Gedung Bapeda DKI ya. Lalu gambar kiri bawah dan yang tengah itu Cafe Win, untuk Cafe Win. Jadi desainer merencanakan artwork itu integrate dengan panel-panel dinding. Jadi artwork itu tidak harus selalu di bidang lurus, bidang-bidang yang lengkung untuk mengcover kolom atau memang dinding yang melengkung karena side si kafenya ini dibentuk ruangan yang melingkar, lalu sekelilingnya dibikin panel. Jadi memang itu artwork menyatu dengan paneling dindingnya ya. Lalu gambar sebelah kanan atas itu untuk Hotel Mercure Ancol Jakarta. Artwork, bidang artwork didesain dari lantai sampai plafon, lalu warna artwork-nya itu sama dengan warna tembok. Artwork sengaja dibuat masuk ke dalam, jadi emboss motifnya adalah penari ronggeng. Ini seperti dipahat langsung.
Jadi artwork-nya menyatu dengan ruangannya ya, bukan sekedar artwork yang ditempel dari luar dan tidak menyatu dengan ruangan. Lalu yang saya akan bawa adalah artwork juga bisa dipasang untuk sebagai penutup pintu-pintu benda-benda fungsional, misalnya seperti lemari, pembagian pintunya dibuat seakan-akan itu seperti jendela yang dengan frame yang tipis, lalu nanti gambarnya ditempel di pintu lemari itu, terputus-putus oleh bingkai pintu ya. Ini untuk warung pojok, memang kita mau menampilkan atmosfer tempo dulu. Ini adalah gambar Gajah Mada, Hayam Wuruk, tempo dulu ya. Next. Lalu proses pelaksanaan artwork pada proyek arsitektur, interior, dan landscape. Secara umum dibagi menjadi konsep desain, gambar desain, lalu ada maket miniatur, eksekusi di studio atau di lapangan, pemasangan artwork di lapangan. Untuk konsep desain sendiri, konsep desain ini diperlukan sebagai pijakan awal dalam mendesain artwork ya, dirumuskan bersama dengan konsultan perencana dan juga klien mungkin kalau mereka ada permintaan atau request khusus ya. Ini adalah bagian yang menyenangkan, tapi juga menurut saya karena artwork itu secara teknis mungkin bisa bermacam-macam, tapi nanti dinilainya tetap secara art ya, yang itu adalah bagian konsep desain yang menyumbang tertinggi di bagian itu. Konsep desain bisa kita kerjakan tidak harus di ruang kerja, di belakang meja, bisa sambil kita waktu menonton film, membaca buku, atau lagi ngobrol di restoran, kafe dengan teman-teman. Segala hal bisa kita jadikan tema artwork. Contoh misalnya, ini untuk pekerjaan di Hotel Mulia Resort Bali tahun 2012. Ada tradisi untayan perayaan atau rite of celebration. Jadi menyambut tamu dengan mengalungkan untayan bunga di leher atau di kepala. Ini kami terapkan di pintu masuk utama. Jadi begitu masuk ada rotunda, ada plaza yang bentuk lingkaran. Nah, sekelilingnya itu dibuatkan jajaran bunga mawar raksasa ya. Itu satu bunga itu tingginya 2 meter, jadi sekitar 6 meter itu ya. Ada sekitar 300 lebih mungkin bunga-bunga itu. Jadi begitu tamu masuk ke halaman hotel itu, seakan-akan mereka seperti dikalungi bunga. Ini adalah bentuk penghargaan dari hotel untuk tamu hotelnya. Ide desain juga bisa dari hal sederhana, misalnya kita tertarik dengan bongkahan batu yang tenggelam di air, di kolam. Nah, ini kami terapkan untuk konsep desain di Hotel Pullman Vimala Hills Ciawi. Jadi idenya sebongkah batu besar yang tenggelam sebagian di air, lalu supaya kelihatan lebih dinamis, kami pecah-pecah atau bikin retakan-retakan dengan tinggi, rendah, lebar gitu supaya lebih dinamis, dan supaya lebih dramatis dari retakan atau pecahan itu kami buat kabut, fog, yang itu dari ada spuyer yang memang bisa menyemprotkan kabut, lalu ada percikan air, jadi kelihatan, apalagi kalau malam kami kasih lighting juga. Nah, tak lupa untuk menyatakan identity, kami buatkan pahatan wayang pada beberapa bagian dinding sebagai identitas tempat hotel ini berada. Materialnya resin campur dengan bubuk batu, lalu dengan rangka besi. Ini adalah food court di Mall Ratu Indah Makassar. Jadi temanya bawah laut, karena yang punya mall, yang punya food court kebetulan senang dengan laut, hobi snorkeling, menyelam, mancing, dan sebagainya. Jadi minta dibuatkan tema ini. Nah, kami membuat ratusan sculpture ikan,
lalu ada relief karam, kapal karam, lukisan, peta kuno untuk menghiasi kolom-kolom, lalu ada mural tema laut di plafon. Lalu ini karena food court, counter-counternya juga signage-nya bertemakan laut. Gitu. Oh ya, ini untuk informasi yang bikin karangnya ini Pak Moderator ya, Pak Danang. Itu ahli untuk membuat yang begini-begini juga. Lalu artwork disajikan berlapis layering untuk menambah kesan kedalaman atau 3 dimensi. Jadi seperti gambar yang kanan atas itu di bagian depan layer pertama itu ada kapal karam kayu. Yang kebetulan foto ini belum ada penggambaran tiram-tiram yang menempel di badan kapal segala macam ya. Lalu layer kedua ada ikan-ikan yang digantung dari plafon menggunakan senar tipis yang tidak kelihatan. Lalu bagian yang menempel pada dinding itu ada karang-karang 3 dimensi yang menonjol. Lalu di dindingnya sendiri dibuat lukisan meneruskan karang-karang itu ke dalam, seakan-akan ada kedalaman ke sana ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 layering ya di artwork ini. Ini juga kami mencoba memasukkan komposisi ornamen batik sekar jagad untuk jadi hiasan lobi hotel ya. Ini untuk Hotel Mercure Gatot Subroto. Kebetulan dinding drop ceiling di lobi itu bidang-bidang lengkung. Jadi kami putuskan memakai bahan yang elastis. Pilihan pada saat itu karena keterbatasan budget juga, kami buat dari busa ati yang keras, lalu di finish cat akrilik, dipotong menggunakan pisau atau pemotong khusus busa ati ya. Ada beberapa alat potong yang khusus kami buat untuk memotong busa ati ini. Juga ada drapery dari resin yang terus kami buat lukisan batik. Lalu untuk penyajian artwork mungkin idenya ornamen yang sudah ada ya. Ini untuk Hotel Grand Ina di Padang. Memang kita menyajikan ornamen yang sudah ada, misalnya Suntiang Gadang, tapi disajikan secara berbeda. Kami sajikan dengan enlarge, membesarkan ornamen itu sendiri supaya tercapai kesan modern atau yang sesuai dengan konsep interior. Lalu ada teknik kolase juga, decorative composition untuk misalnya seperti yang gambar kiri bawah itu stilasi dari komposisi bentuk atap rumah gadang. Lalu yang kanan bawah ini adalah kain-kain dari Pandai Sike yang kami potong-potong, ditempel-tempel untuk menghias kolom dipadukan dengan ornamen 3 dimensi dari ukiran kayu atau resin. Lalu fotografi juga bisa untuk sebagai artwork sebuah hotel. Kebetulan di Hotel Swiss Bell Solo Saripetojo, ini banyak selasar-selasar panjang yang perlu diisi oleh artwork. Nah, kebetulan konsep untuk menghadirkan aktivitas atau human interest masyarakat Solo dan sekitarnya menjadi artwork ke dalam hotel. Nah, diputuskan artwork berupa fotografi. Karena saya juga menekuni fotografi, maka semua foto-foto ini saya ambil. Saya bekerja 3 bulan belusukan sekitar Solo dan lain untuk mengambil foto kegiatan masyarakat Solo, pengrajin, penari, dan segala macam. Kami sajikan black and white, tapi untuk bagian tertentu kami padukan dengan hand painting ya, coloring untuk warna-warna aksen. Lalu untuk penyajiannya dikomposisikan dengan elemen-elemen 3 dimensi ukiran dari kayu dan resin. Lalu sebelah kanan bawah itu ada kami buat plate besar diameter 60-50 yang dilukis bangunan-bangunan bersejarah di Kota Solo.
lalu di coating, high gloss coating, sehingga kelihatan shiny seperti piring keramiknya. Tradisi atau upacara adat juga bisa dijadikan tema artwork. Kebetulan ini untuk Hotel Bali Beach Sanur. Diputuskan itu ada bidang panjang di belakang resepsionis yang harus diisi. Jadi kami buat komposisi berbentuk horizontal, berbentuk jejeran orang yang menuju ke pantai untuk merayakan upacara melasti. Kami dibantu oleh, ada alumni dari YKPN juga, Mas Wijaya Darmadewa, yang menguasai seluk-beluk detail urutan barang yang harus dibawa. Materialnya adalah resin dengan bubuk batu. Kalau orang kan tidak terlalu ini. Orang kan dua kali saja. Langsung itu tuh. Tema artwork juga karena bisa dari cuman gaya artwork. Ini kebetulan untuk restoran Porta Venezia di Arya Duta Suite Semanggi, Jakarta. Dulu Lipo Sudirman Grand Suite. Jadi Porta Venezia itu sebuah gate yang ada di Italia, gayanya neoklasik. Karena kami membuat artwork-nya juga seputar gaya itu, dan juga kejadian atau suasana yang ada di sana, seperti kami bikin kebun anggur di situ. Mestinya gayanya juga disesuaikan. Kebetulan ini memang zaman itu, zaman lukisan ini belum ditemukan perspektif, makanya objeknya juga untuk objek bangunannya kelihatan agak aksonometri. Karena atas ada keramik lantai, pada saat itu belum ada laser jet segala macam, jadi ini kami potong manual, pakai mesin, pakai tang gitu. Keramik lantai ya, bukan keramik dinding. Kalau keramik dinding mungkin lebih tipis, ini keramik lantai agak tebal, jadi cukup menyita waktu untuk bikin ini. Ini kantor pusat Gajah Tunggal di Cikupa, Tangerang. Kebetulan mereka bangga sekali dengan alur ban yang mereka ciptakan. Nah, mereka khusus meminta kepada kami alur ban itu dijadikan sebagai konsep artwork. Terlintas langsung, alur ban dibuat komposisi yang menarik untuk menghias plafon, dinding. Makanya ini yang kami kerjakan. Jadi lobi kantornya sendiri itu dari dinding, plafon. Kami bikin gate yang besar yang menerus dari dinding, plafon, dan dinding sebelahnya itu dengan komposisi bidang yang maju mundur. Nah, beberapa bagian diisi dengan alur ban. Materialnya sendiri material plywood, gypsum, tapi terus kami cover dengan bubuk batu, jadi seakan-akan itu bisa mungkin pasir atau apa yang bekas, ada bekas jejak bannya. Lalu beberapa bagian dinding juga ada yang dari kayu yang dipahat, lalu beberapa sculpture kami padukan dengan ban yang diukir, lalu pedestalnya berupa komposisi jalan naik turun terjal yang sudah ada jejak ban mereka. Ini adalah Royal Orchard Gate di Kelapa Gading. Ya, permintaannya cuma bikin beberapa lukisan klasik, repro. Jadi kami lukis, lalu dibuatkan frame 3 dimensi dari resin. Ini kami tidak mengerjakan langsung di lokasi, karena tidak mungkin, ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melukis, ada 6 seri, dan cukup besar ukurannya. Jadi kami buat di kanvas di studio, setelah selesai baru ditempel ke plafon menggunakan cat yang cukup kuat untuk itu. Ini adalah Cafe Win, jaringan Cafe Win tahun 96 sampai awal 2000, sekarang sudah tutup semua. Jadi kami terinspirasi style interior, style artwork-nya adalah art Nouveau, lalu seniman yang inspirasi seniman yang untuk membuat artwork itu ada Gustav Klimt, pelukis, lalu ada arsitek Otto Wagner untuk ornamen dan segala macam. Lalu untuk meja-mejanya juga, meja, kursi,
itu mereka pakai Tonet ya, yang memang khusus untuk Art Nouveau style dengan bendingnya. Tonet adalah orang pertama yang menemukan teknik bending kayu ya. Lalu kita masuk ke step berikutnya pelaksanaan artwork, yaitu gambar desain atau gambar kerja artwork. Ya prinsipnya sama dengan gambar kerja arsitek atau desain interior, yang penting informatif, menjelaskan maksud desain, ada dimensi, ada ini. Jadi semakin komplit, semakin bagus, karena ada beberapa artwork yang harus ada elemen penunjang, misalnya ada lighting, ada air, mungkin ada apinya, lalu konstruksi penggantungnya juga bagaimana. Masalah yang sering timbul di lapangan adalah untuk menggantung lukisan di dinding gypsum aja tidak ada besi holonya. Kalau direncanakan dari gambar kerja yang komplit, sudah tahu di situ akan ada gantungan lukisan, mestinya arsitek atau desainer akan mendesain di situ ada konstruksi untuk menggantung lukisannya. Ini adalah maket atau miniatur, sama dengan arsitektur atau interior juga diperlukan maket. Ini untuk studi, untuk menginformasikan bentuk visual dan dimensi artwork kepada klien. Jadi klien bisa membayangkan secara 3 dimensi, tidak cuma 2 dimensi yang ada di gambar kertas ya. Lalu ini juga nanti akan dipakai pada proses pelaksanaan. Jadi ini akan memudahkan kontraktor artwork atau seniman untuk membuat yang skala sesungguhnya. Jadi mereka tinggal mengukur, karena kami kalau membuat miniatur itu sudah skalatis dan benar-benar proporsinya memang yang nanti akan dibangun seperti itu. Lalu ini proses pelaksanaannya dari awal pembuatan master. Master bisa dari tanah liat, gypsum, kayu, lilin, plastisin, dan sebagainya. Lalu untuk buat cetakannya bisa dari karet, silikon rubber, resin, tergantung kerumitan masternya itu sendiri. Lalu proses pencetakan bisa menggunakan resin dicampur dengan material lain, misalnya bubuk batu, bubuk teraso, dan sebagainya. Lalu pemasangan di lokasi proyek, dan ini hasilnya. Pembuatan sculpture pun begitu, diawali dari membuat rangka, lalu ditutup dengan tanah liat atau gypsum juga bisa, tergantung karakter artwork yang mau dihasilkan. Biasanya kalau bentuknya yang lebih natural gitu, kami memilih material master yang lebih fleksibel. Tapi kalau masternya itu bentuk-bentuk geometris, mungkin dibutuhkan bahan yang lebih keras seperti gypsum atau kayu, supaya kalau bikin garis itu benar-benar lurus. Lalu pembuatan cetakan, kalau artwork-nya bentuknya tidak terlalu rumit, jadi cetakannya bisa dibuat dari cetakan keras, dari resin, dengan pembagian cetakan supaya tidak nyangkut waktu ditarik ya. Lalu proses cetak dicampur dengan resin teraso. Ini kami buat, kami produksi terpaksa harus di Pasuruan, karena di sana memang ada workshop besar, resin campur teraso. Lalu ada proses pemasangan di lokasi, dan gambar bawah adalah gambar hasil akhir. Lalu memasarkan produk artwork dan mencari proyek artwork ya. Yang umum sekarang sudah banyak media sosial, website, Instagram, Facebook, YouTube, lalu ada toko online, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kami tidak akan membahas itu karena sudah banyak tutorialnya dan banyak yang lebih ahli ya. Tapi yang kami bahas di sini adalah yang bentuk menjemput bola ya. Jadi ada presentasi artwork ke konsultan, kontraktor arsitektur, interior, jadi membuat surat permohonan untuk melakukan presentasi. Ya ini rutin kami lakukan. Tapi ada juga yang di waktu luang kami membuat tema desain. Jadi kadang sambil ngobrol, lagi nongkrong di restoran atau kafe, oh bikin tema ini. Jadi pernah bikin tema kuliner karena kebetulan permintaan desain untuk kafe, restoran cukup banyak.
Jadi bikin tema kuliner Nusantara, itu kami visualkan dengan peta-peta kuno, ada jenis-jenis kuliner, lalu ada peta perjalanan. Nah, peta perjalanan ini dibuat karena kebetulan kami buatkan juga tokohnya yang akan, karena kan dia adalah lakon dari tema ini. Nanti tokoh itu bisa aja nanti bajunya dipakai untuk pelayan restoran atau pegawai restorannya. Ini kebetulan dipakai oleh Lawana Resto di Jogja Bay, tapi saya tidak tahu diterapkan semua atau tidak konsepnya. Lalu bisa juga kita membuat material-material yang unik berdasarkan kebutuhan tema desain atau untuk pertimbangan konstruksi tertentu atau kelangkaan material di alam. Jadi gambar kiri ini adalah batu azurit dan fosil kayu. Sungguh tidak mungkin ketemu batu azurit dan fosil kayu itu akan berdampingan di alam. Tapi ini kami buat tiruannya dari resin, kaca, batu azurit, lalu dengan fosil kayu. Lalu ini coba kami tawarkan ke klien. Kebetulan pemakainya kebanyakan rumah tinggal, ada yang sedang kami follow up untuk jadi tema interior hotelnya. Lalu yang sebelah kanan bawah ini adalah Cafe Mario's Place dulu di Plaza Menteng. Kebetulan gedungnya itu bangunan tua, jadi konstruksinya itu mengkhawatirkan kalau kita membangun barang-barang yang berat masif. Sedangkan temanya adalah gudang anggur di bawah tanah yang sudah rusak-rusak ya, weathering, ada aus segala macam. Jadi kami buatkan material pelapis batu bata besar yang rustik. Ya, pada saat itu belum ada produk-produk ini karena ini tahun 90-an. Lalu beberapa bagian dari batu bata itu ada yang dipahat, ada ornamen tertentu. Nah, ini kami buatkan berlanjut. Setelah kami buat satu ini, berlanjut untuk proyek 1, 2, 3, dan selanjutnya. Dipakai juga untuk di warung pojok, dapur pojok. Maaf, Mas. Nah, Thomas ini masih halaman terakhir. Ya, ini halaman terakhir. Ya. Halaman terakhir yang kesukaan saya, menawarkan paket one-stop solution. Jadi, kita sebagai arsitek, desainer, kalau bisa berperan sebagai art director juga, penghubung owner dan seniman pengrajin di seluruh Indonesia untuk kedua belah pihak mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Jadi hulu ketemu dengan hilir. Jadi klien ketemu dengan pengrajin misalnya di gunung, di Cempogo dan sebagainya. Lalu membuat proposal pekerjaan berbasis penyerapan tenaga kerja, itu kami pernah lakukan juga diakomodir oleh Dubes RI untuk Slovakia, waktu itu Bapak Harsa, kami dikasih kesempatan untuk mengisi Rumah Indonesia di Bratislava, Slovakia. Jadi kedua paket ini kita yang buat, kita menawarkan ke mereka dengan tujuan untuk membantu tenaga kerja yang banyak, seniman, pengrajin, mungkin anak jalanan, anak putus sekolah, kita latih untuk dapat menghasilkan ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan arsitek, desainer, semoga terinspirasi, lalu mulai melakukan hal yang sama. Jadi banyak pengrajin atau tenaga kerja di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini mereka mengalami kesusahan akibat pandemi, nanti di waktu yang akan datang bisa ikut serta untuk memajukan artwork Indonesia. Demikian pemaparan singkat kami. Waktu kami kembalikan kepada Pak Moderator untuk membuka forum diskusi tanya jawab. Boleh tanya apa saja menyangkut artwork. Terima kasih. Baik Pak Tommy, terima kasih sekali, luar biasa ya. Paparannya jadi sangat menginspirasi kita semua. Jadi bagaimana ide, memunculkan ide, kemudian sampai pelaksanaan, sampai bagaimana mengkolaborasikan berbagai pelaku. Baik Pak Tommy, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Pertama adalah dari Pak Eko Tafib Murianto dari UNIM.
ini terkait penawaran harga. Jadi untuk artwork, acuan dalam melakukan penawaran harga itu seperti apa? Karena di dalamnya ada unsur art, ya, ada unsur seni yang kadang-kadang memang sulit untuk menentukan harga. Apakah seperti di bangunan misalnya per meter persegi atau seperti apa? Karena ini banyak dari rekan-rekan dari Bapak Ibu sekalian yang belum tahu. Jadi kalau misalnya nilai harganya itu dari idenya atau dari bahannya atau seperti apa? Mungkin itu dulu, Mas Tommy, yang pertanyaan pertama. Nanti bisa. Ya, terima kasih untuk Pak Eko atas pertanyaannya. Jadi untuk penawaran harga itu ada dua ya, produk konsultan sebagai art director, lalu sebagai kontraktor atau kita menjual produk artwork. Kalau sebagai konsultan art director bisa berdasarkan fee prosentase dari nilai project atau bisa juga berdasarkan fee per month, salary per bulan ya. Kalau itu jumlahnya relatif ya. Kadang-kadang juga untuk kalau kita menawarkan harga artwork, itu juga kita ada basic per meter atau per buah, atau per item bahan yang harus dikeluarkan dengan tenaga ahli yang dengan waktu kerja. Tapi kebanyakan karena mungkin ini kondisi sulit, lalu klien itu berusaha untuk tetap berusaha membuat restoran mereka membuat artwork dengan budget yang minim. Jadi biasanya kami tawarkan punya budget berapa, lalu dibuatkan desainnya. Jadi selalu ada grade. Misalnya grade untuk senimannya ada grade A, grade B, grade C. Lalu untuk bahan juga ada bahan yang mahal, murah, medium. Nah, nanti bisa didesain. Patokan awal bisa per meter persegi, per buah, fee-nya bisa juga per bulan. Kalau itu relatif sekali. Ini wilayah artbook untuk proyek tidak sama seperti wilayah untuk kolektor ya, kolektor galeri itu segala macam. Jadi ini harganya masih lebih masuk akal ya, di atas harga elemen bangunan yang lain, misalnya material bangunan atau seperti arsitek, tapi di bawah harga artwork yang buatan dari masterpiece siapa, misalnya seniman terkenal itu ya. Ini tujuannya cuma supaya bisa terwujud aja. Ya mungkin begitu. Oke, baik. Barangkali ini apa namanya, sekaligus pertanyaan yang kedua, ini menyambung yang pertama dan kedua dari Bu Eva Elviana. Ini terkait tadi barangkali sudah dijawab ya. Artwork apakah sekaligus pelaksanaan juga? Jadi design and build ini sudah dijawab tadi. Kemudian apa diperlukan perawatan secara berkala? Jadi mestinya kan pada saat pengerjaan pembangunan itu apa namanya, nanti setelah berjalannya waktu pasti perawatannya juga akan lebih ekstra ya, berbeda dengan yang elemen arsitektur. Elemen arsitektur juga membutuhkan perawatan. Biasanya yang ini terkadang tidak apa ya, terlupakan. Nah, ini bagaimana untuk perawatannya? Ini perawatan pertanyaan dari Bapak, Ibu, siapa? Bu Eva Elviana. Jadi kalau tadi kan desain dan pelaksanaan tadi sudah dijelaskan, bisa jadi di perencanaan atau sekaligus ya. Jadi menyebutkan itu ya. Jadi ya. Mungkin saya desain aja, pelaksanaan atau desain build mungkin tergantung sekatan dengan klien ya. Perawatan, semua benda yang buat, baik itu arsitektur, interior, landscape, artwork, pastinya perawatan berkala ya, supaya baik itu terjaga. Untuk artwork sendiri, perawatannya itu mungkin khusus ya. Nanti biasanya kami memberi ya, untuk looking fresco. Fresco itu kan memang lukisan pada saat pembuatannya dilukis
Mas Thomas, Mas Tommy, Mas Tommy. Pak Anang. Ya, Terusan kalau bisa putus. masuk ya. Ya. Ya, jadi ya, bisa dengar? Ya, bisa. Cuma agak Ya. putus-putus. Jadi jangan sampai jenis echo ini bisa dengar? Bagus suara? Bisa, Mas. Bisa. Halo, Mas Tommy. Putus lagi, Mas. Udah bisa masuk belum? Halo, Mas Thomas. Bisa masuk lagi, Mas Thomas? Ya. Jadi jangan sampai perawatan itu sendiri nanti merusak konsep penampilan artwork yang dimaksud gitu ya. Ya memang butuh perawatan khusus ya. Jadi nanti akan diberikan panduan-panduan itu biasanya. Ya. Mungkin ada lagi yang lain atau Baik, masih ada. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Ari Agung Nugroho. Ini pertanyaannya adalah apakah ide murni dari owner atau owner hanya memberikan green tema dan art atau Mas Tommy nanti yang menerjemahkan. Tadi barangkali sudah bisa ditambahkan lagi. Kemudian kalau berikutnya dari Pak Korel Huda, ini tadi sudah ya bagaimana cara menghitung biaya untuk pembuatan artwork. Barangkali dua dulu itu Mas Tommy. Itu tadi menghitung berkaitan dengan penawaran atau apa? Dengan Barangkali harga? untuk penawaran ya, iya. Karena kan tadi Berarti kan sudah dijawab di atas ya? Ya, tadi sudah. Ya. Sudah ya? Iya. Yang tema tadi Jadi Pak, ini yang menjawab Pak Ari ya. Agung yang ide murni. Jadi ide murninya Ya. apakah dari owner atau owner punya gagasan kemudian diterjemahkan oleh Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Ari Agung, ide konsep desain sebagai pijakan awal itu bisa hasil kolaborasi dengan permintaan owner atau dengan tema desain dari konsultan arsitektur atau interior. Atau bisa juga memang ide yang berasal, ide original yang berasal dari kita, lalu kita tawarkan ke mereka. Saya pernah beberapa kali membuat ide artwork, lalu pada kesempatan ngobrol dengan seseorang, yang tiba-tiba orang itu memberikan pekerjaan karena ide yang saya ungkapkan itu. Jadi banyak cara, kadang-kadang ide original yang kita buat itu menguntungkan, bisa menciptakan pekerjaan untuk kita. Begitu? Iya. Jadi artinya gagasan atau ide itu bisa muncul dari manapun ya, bisa dari owner atau ownernya sendiri sudah punya tema atau bisa jadi malah dari arsiteknya, dari Mas Tommy sendiri yang punya gagasan untuk ditawarkan. Artinya bisa dari manapun. Betul. Baik, kemudian ada lagi Mas Tommy, ini dari Pak Feril Ziden dari ULM. Mohon izin untuk bertanya, selama proyek instalasi artwork, apakah terdapat kendala mengenai budget dari klien? Dan bagaimana cara mensiasatinya agar terkait budget tetap dapat menghasilkan artwork yang berkelas. Jadi ini sekali lagi, barangkali sudah diusulkan, sudah diajukan di awal, budgetnya seperti ini, dari material seperti ini, tetapi ada kendala. Nah, apakah kemudian ada penyesuaian atau seperti apa? Ya, terima kasih Pak Feril. Tadi udah disinggung di depan cara untuk menawarkan artwork. Ada patokan standar yang kita punya, harga per meter atau per buah, itu dengan grade A. Dengan grade A seniman atau pengrajin grade A. Jadi, tapi ada juga karena keterbatasan budget, itu mungkin bukan kualitasnya turun ya, tapi jenis. Jadi begini, sederhananya, lukisan klasik yang detailnya itu susah, ada realistik, itu nggak setiap orang bisa bikin ya. Jadi lukisan itu harus dikerjakan oleh seniman yang benar-benar ahli. Tapi ada lukisan yang cuman di blok, mungkin yang gambar kartun atau dekoratif,
itu bukan berarti lebih jelek ya, tapi itu bisa dikerjakan oleh orang seniman yang pemula dengan bantuan arahan dari art director dari kita gitu. Jadi caranya misalnya kita sudah buatkan outline-nya, lalu bidang-bidang outline itu kita nomerin, misalnya nomor 1 untuk warna biru, nomor 2 untuk warna merah, lalu sudah dicampurkan catnya. Jadi selalu ada trik untuk mengatasi keterbatasan budget waktu. Tapi ini bukan bicara penurunan kualitas ya, makanya dari awal juga bisa didiskusikan, Bapak mau bikin tema artwork apa? Oh, mau bikin temanya klasik, ini segalanya. Klasik, budgetnya berapa? Oh, budgetnya, terus kita berpikir, oh, klasik mungkin tidak mungkin ya dengan yang murni kita repro lukisan seperti Alma Tadima atau Bouguereau atau siapa. Mungkin yang lebih klasiknya modern ya, yang banyak bidang polosnya gitu lah. Jadi selalu ada trik untuk membuat artwork itu harganya menjadi lebih rendah. Bukan berarti lebih jelek ya, karena desain itu kan relatif. Begitu mungkin? Ya, baik. Artinya bisa apa namanya disesuaikan ya, artinya. Betul, betul. Iya, tingkat kedetailannya atau bahkan mungkin kalau materialnya sudah tertentu ya, materialnya artinya yang diajukan tidak bisa dicarikan material yang lain misalnya atau seperti apa? Kalau material itu tidak sama dengan seperti material arsitektur. Kalau arsitektur kan kita milih marmer ya itu harganya di mana-mana juga pasti sama. Tapi kalau artwork itu kan material itu nilainya cuman nggak sampai 20% dari harga artwork karena materialnya ya cuman cat, kanvas itu harganya bisa dibilang nggak sampai 20%. Jadi yang mahal itu 70-80% itu adalah skillnya. Nah itu makanya skill itu yang kita bisa cari. Ini senimannya mau yang harga berapa. Bukan berarti kita bicara penurunan kualitas ya. Kita pakai seniman dengan kemampuan yang kelas 3, tapi dengan kemampuan kita untuk mendirect, untuk bikin sistem pengerjaan yang bagus, itu hasilnya pasti bagus. Seperti tadi saya memberikan contoh sistem pengerjaan artwork itu maksudnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Budget rendah, hasilnya harus seperti ini. Makanya saya membuat sistem bagaimana supaya hasilnya masuk dengan yang mereka inginkan, tapi secara produksi juga bisa memenuhi budget yang mereka berikan. Makanya saya bikin sistem-sistem itu. Sistem-sistem ini mungkin tidak ada di bangku sekolah. Makanya saya mau berbagi pengalaman saya 24 tahun ini, saya menemukan sistem-sistem itu gitu loh. Jadi saya bisa mempekerjakan begitu banyak orang yang mungkin tidak kemampuan artnya tidak tinggi tapi bisa ini. Ya, terima kasih gitu. Oke, baik. Artinya bahwa Pak Anang sudah? Ya. Oke, sangat tergantung. Jadi posisi Pak Tommy kan di samping sebagai arsitek, sebagai art director. Nah, art director ini dalam posisi bagaimana mengakomodasi, bagaimana membuat sistem supaya semuanya berjalan dengan. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini tadi sudah ya dari Ida Bagus Trisna, ini terkait dengan perhitungan sudah dijawab tadi. Kemudian dari Bu Anita Barus, untuk proses neoklassikal artwork dengan bahan mosaik keramik, apakah konstruksi untuk size tertentu? Karena dalam proses produksi selalu timbul masalah beban untuk bidang tegak. Dalam setiap proyek artwork, apakah mock-up sangat diperlukan atau cukup dengan 3 dimensi desain? Oke, silakan Pak Tommy. Jadi tadi ya terkait dengan dari Ibu neoklasikal ya, detailnya sangat banyak. Ibu siapa ya? Maaf. Bu Anita Barus. Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Anita. Jadi proyek yang tadi untuk neoklasikal itu, yang Porta Venezia, itu kami kerjakan tahun 98. Saat itu belum ada produk-produk mosaik seperti Venus. Kalau Ibu lihat Venus itu sudah luar biasa, mereka fabrikasi. Jadi mereka mengeluarkan untuk mosaik yang keramiknya tipis, lalu bisa untuk plafon, bisa untuk dinding ya.
Nah, kalau misalnya dengan produk-produk yang tersedia pun belum ada yang sesuai dengan desain yang Ibu inginkan, bisa saja mosaik untuk dinding itu tidak harus selalu dari keramik ya. Ada bahan material plastik yang memang heavy duty, bisa dipotong lebih mudah dibanding keramik, itu bisa dipakai untuk mosaik di dinding. Dan waktu kita membuat mosaik itu tidak langsung ditempel di dinding, tapi ditempel dulu ke kain kain kasa, semacam kawat ayam yang lentur itu ya, ditempel-tempel di situ dulu. Gitu. Lalu untuk mock up itu tidak selalu harus dibuat. Mock up itu diperlukan misalnya untuk artwork yang 3 dimensi, yang klien itu mungkin susah untuk membayangkan bentuk 3 dimensi ya. Untuk bentuk-bentuk yang 2 dimensi cukup dengan gambar-gambar saja, gambar 2 dimensi, ada ukurannya, lalu disajikan mungkin lebih bagus kalau ada referensi artwork yang sudah pernah dibuat, jadi klien juga bisa membayangkan. Mungkin itu, Ibu Anita. Oke. Baik, ini masih nyambung lagi ini dari Bu Anita. Ya. Untuk bagaimana menciptakan pasar artwork tanpa berdasarkan proyek. Jadi apa ya? Kalau ini kan berdasarkan proyek, tidak berdasarkan permintaan. Karena tidak semua klien merasa membutuhkan artwork kecuali bisa berfungsi untuk yang lain, misalnya untuk public area, pusat bisnis, kemudian apa namanya playground misalnya seperti itu. Nah, problem di Indonesia saat ini adalah standar kualitas sehingga mempengaruhi pasar artwork atau kerajinan di Indonesia. Ini bagaimana tanggapannya? Artinya kalau ini tadi bahwa muncul ada permintaan dari klien sehingga memunculkan ide dan lain sebagainya. Tapi apabila tidak kita melalui media online atau seperti apa sehingga bahwa masyarakat atau pasar itu merasa ini menjadi sesuatu daya tarik atau menjadi suatu magnet sebelum ada permintaan, katakanlah seperti itu. Ya, ya terima kasih Bu Anita. Jadi itu juga yang konsentrasi kami saat ini, karena kami juga ingin melaunching produk artwork yang kami akan pasarkan melalui toko online atau media sosial. Jadi sekarang ini kami sedang membuat rangkaian, kami menyebutnya mungkin fungsional artwork ya. Jadi bukan sekedar artwork, tapi barang-barang itu bisa berfungsi. Untuk yang hal-hal kecil yang sudah banyak dilakukan orang itu, furniture yang digambarin, atau lemari yang pintunya ada gambarnya, atau banyak lagi ya. Tapi ini kami mungkin lebih ke nanti mau bergerak ke lebih material bangunan ya. Misalnya kami akan membuat paneling artwork dari GRC cetak yang itu nanti bisa jadi bagian dinding untuk konstruksi bangunan menggunakan baja. Jadi antara baja itu nanti akan dipasang panel dinding artwork GRC yang sudah ada pattern yang memang hasil fabrikasi dari workshop kami. Salah satunya itu. Lalu juga ini selama 4 bulan ini kami semua bekerja dari rumah. Kami membutuhkan suasana yang menarik, tenang di rumah. Itu menimbulkan inspirasi kami untuk membuat satu produk, misalnya produk set untuk patio atau teras belakang atau apa, atau untuk rumah gitu yang memang didesain itu bisa jadi tempat yang menarik untuk duduk, untuk breakfast, tapi juga untuk kerja. Nah, di situ ada panel dinding, misalnya ukuran 2 meter, 2,5 meter. Tipe patio jenis natural floral. Nanti di situ ada pot-pot untuk ada pattern bunga segala macam. Nah itu rencananya kami akan launching di tahun depan, tapi ini memang tujuannya sama dengan yang buat Anita
tanya. Mengedukasi masyarakat supaya membutuhkan produk ini, yaitu salah satunya dengan belajar dari bekerja dari rumah. Makanya masyarakat membutuhkan tempat yang enak untuk bekerja di rumah. Bagi orang yang tinggal di apartemen, cuman punya halaman terbuka 2 kali tikonnya atau 1 kali 2, ya dibuatkan di situ ada artwork sedikit yang berupa air mancur atau panel dinding yang menarik, komplit dengan ada bangku, pot, bisa untuk breakfast, untuk kerja di situ. Mungkin itu? Oke, luar biasa Pak Thomas. Artinya kita bisa sedikit membayangkan bahwa kalau kita tertarik dengan artwork tidak harus menjadi pengusaha, artinya punya uang banyak. Artinya kita secara personal, secara individu juga bisa juga bahwa elemen fungsional atau fungsi dari ruang ini juga menjadi indah dengan sentuhan artwork tadi. Artinya ya, artinya fungsional. Yang pertama adalah fungsinya, kemudian estetika tadi yang ada sentuhan-sentuhan artnya. Oke, baik. Kemudian ada lagi dari Bu Yasinta Irma. Ini terkait dengan hak cipta. Apakah dalam membuat artwork sebaiknya dilindungi hak cipta atau HQ? Karena harga untuk kliennya pastinya butuh value-nya dari klien membutuhkan originalitas yang tinggi. Kan tentunya kan pasti akan berbeda ya dengan kalau mengambil karya orang lain. Ini bagaimana tanggapannya? Betul. Jadi ada aturan tidak tertulis di dunia artwork atau apa. Kalau umur artwork itu sudah lebih dari 100 tahun, itu dibuat oleh seniman siapa dari masa lampau, itu otomatis haknya itu sudah menjadi milik umum kalau sudah lewat dari 100 tahun ya. Nah, ini cuman untuk informasi aja, tapi kami sebagai pelaku artwork itu dari satu proyek ke proyek lain itu berusaha original ininya, desainnya, karena yang orang itu secara umum pingin rumahnya itu nggak mau sama dengan rumah orang lain ya. Mereka pingin eksklusif, selalu berbeda yang seniman itu kerjakan. Kalau tadi ada Gustav Klimt kan itu hidup di tahun yang sudah 100 lebih dari sekarang, jadi sudah menjadi hak umum untuk kita merepro atau memakai untuk itu nggak ada masalah hak cipta nanti ya. Tapi sebaiknya supaya lebih kreativitasnya bertumbuh ya kita bikin, biarpun ada inspirasi dari seniman atau karya orang lain, dibuat, diaplikasikan dengan konfigurasi proyek yang kita tangani, kan mestinya dengan bidang artwork yang berbeda, malah yang berbeda, otomatis inspirasi yang tidak akan persis sama diaplikasikan di setiap proyek. Begitu? Ya sih. Pak Anang? Oke, ya. Baik. Ini ada lagi dari Pak Bondan. Barangkali ini sudah dijawab tadi ya terkait dengan aspek tidak hanya estetika tapi juga fungsional. Kemudian berikutnya ini dari Pak Christian Chandra. Jika suatu bangunan perlu diberikan elemen konten lokal, pendekatan yang dilakukan sebaiknya seperti apa? Karena pada umumnya konten lokal yang kami berikan ke bangunan hanya berupa ACP yang di laser cut karena cukup mudah pelaksanaannya, bahkan murah. Nah, apakah ada pendekatan lain supaya solusinya bukan hanya laser cut ACP terus-menerus? Mohon saran. Dan pendekatannya seperti apa? Supaya bangunan tersebut ada identitas lokalitasnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Kristiawan Chandra. Ya ini sekalian nanti kalau Bapak ada proyek butuh itu, beli sama saya tahun depan. Tapi saya akan cerita sedikit, yaitu yang tadi saya jelaskan. Kami tahun ini sedang membuat produk-produk bahan bangunan jadi yang nanti berupa panel dinding atau fungsional untuk bahan bangunan yang itu sudah ada pattern artworknya. Misalnya kami buat dari GRC yang di situ sudah ada ukiran konten lokal ya, identitas lokal atau apa gitu loh. Nanti itu
ada dari berbagai macam gaya desain, ada yang etnik, ada yang modern, atau etnik tapi disajikan secara modern, di enlarge atau dipotong, dan sebagainya. Memang jadi tidak selalu harus metal, juga bisa nanti bahannya dari yang batu atau dari resin yang dicampur dengan material lain, jadi bisa menyerupai material tersebut, atau benar-benar material baru seperti yang tadi saya buat untuk ada batu azurit, lalu ada fosil kayu, itu juga yang kami belum eksplor, yang rencananya akan kami eksplor menjadi bahan bangunan. Yaitu itu indikasi kalau artwork itu memang berkembang terus, tidak terus stuck di satu titik, bisa untuk kemungkinan bereksplor sebagai material bahan bangunan yang lebih beragam, ya. Begitu? Ya, artinya kalau misalnya sampai dipakai untuk fabrikasi, itu pasti akan berbeda. Ini yang terkait dengan pertanyaan yang atas, itu ada patennya enggak atau tidak? Misalnya tadi untuk Mas Tommy membuat ide gagasan untuk Pasio misalnya, itu di situ apakah desainnya itu berbeda, kalau secara fungsional sama, desainnya beda, kemudian sentuhan artnya berbeda, atau seperti apa? Atau satu produk misalnya satu desain untuk beberapa produk, atau seperti apa? Jadi ini artinya kalau sudah ke fabrikasi, ke industrial, artinya kan jadi berbeda. Nah, ini Iya. Ya, terima kasih. Jadi yang dimaksud fabrikasi itu nggak selalu harus menyerupai dengan produk-produk yang ada sebelumnya, ya. Fabrikasi ini justru ingin membuat produk siap pakai, misalnya produk tembok atau produk panel dinding dari yang seperti batu atau panel dinding yang seperti logam. Nah, itulah. Jadi sudah itu tentunya kami juga harus mendaftarkan waktu membuat produk, harus mengecek ke hak cipta apakah produk sejenis ini sudah ada yang buat. Tapi selama kami mengamati sih produk-produk ini belum ada, ya, yang benar-benar diinstal dari pada saat konstruksi bangunan, ya, untuk panel dinding atau untuk patio itu, ya. Jadi mereka lebih produk-produk yang ditempel setelah konstruksi bangunan selesai atau setelah bangunan selesai, ya. Jadi ini produk yang direncanakan itu produk yang diinstal pada saat konstruksi, ya. Jadi bagian seperti beton lantai cetak atau pagar yang sudah jadi itu tinggal dipasang-pasang. Nah, ini sistemnya artwork dibikin seperti itu, ya. Jadi konstruksinya ada sendiri secara struktural, ini nanti untuk mengisi elemen pengisi. Betul. Ya, baik. Kemudian ini sementara masih menunggu pertanyaan yang lain. Ini seperti ini, Mas Tommy. Ini kan sebenarnya kan kalau di artwork, pekerjaan artwork atau Mas Tommy sebagai art director, ini kan banyak sekali pelaku sebenarnya. Nah, ini bagaimana mengkolaborasikan, ada pelukis, ada pematung, ada tukang las, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana memanage sehingga masing-masing itu masing-masing dapat bekerja sama, mempunyai tujuan yang sama, ide kan bisa satu ide, kemudian dikerjakan oleh beberapa pengrajin. Nah, ini seperti apa pengalaman Mas Tommy untuk mengdirector ini tadi? Betul. Jadi seperti produk jam tangan, saya lupa namanya, ya. Jadi jam tangan, produk benda yang kecil, bagian-bagiannya tidak dibuat oleh satu orang, itu disebar ke seluruh dunia. Intinya tetap yang punya produk jam itu, dia membuat sistem, membuat panduan yang berupa gambar kerja atau apa, yang memang itu nanti kalau produk-produk yang dibuat di seluruh dunia disatukan, itu sudah pas. Sama dengan artwork misalnya. Saya pernah buat untuk misalnya yang mural 3 dimensi, ya, yang mix media. Itu misalnya di situ ada unsur kayu,
saya akan buatkan ke tukang kayu, ke mungkin ukir, lalu besinya juga ke tukang besi, lalu ada cetakan resinnya ke tukang resin, lalu untuk yang kain mungkin tapestri kayaknya. Tapi kan saya punya gambar awal yang memang sudah dipikirkan bagaimana join antara satu material dengan yang lain. Lalu bagaimana ketebalan setiap produk itu nanti bisa kompak nggak ketebalannya. Nah itu kan saya buat detail dari awal. Makanya saya bilang perencanaan artwork itu sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Ini yang sering dilupakan oleh klien, bahkan oleh arsitek sekalipun. Mesti saya, tapi kalau dari awal, jadi kalau mau bikin bidang artwork, artwork-nya mengesankan supaya menyatu, seakan-akan artwork-nya udah ada di situ, itu lebih baik mengatur dimensi ketebalan segala, tapi juga kita bisa ngatur orang pendukung yang bekerja, yang dari kayu, dari besi, dari resin, itu bekerja berdasarkan perencanaan yang kita buat. Begitu, Pak Anang? Artinya bahwa Mas Tommy sebagai pelaku artwork juga sebagai arsitek ini tidak lepas dari gambar ya. Artinya ada gagasan, bagaimana gagasan itu dapat diwujudkan oleh berbagai pelaku, berbagai orang dengan keterampilannya masing-masing. Acuannya adalah tetap dari gambar. Jadi gambarnya adalah bentuknya juga gambar kerja yang bisa dibaca oleh siapapun, Mas Tommy ya. Iya, dibaca oleh siapapun atau untuk patokan kita waktu memesan setiap bagian ke suppliers yang berbeda-beda. Sebenarnya ada kesempatan ini tuh untuk sharing saya selama 24 tahun ini, banyak masalah yang timbul karena kadang arsitek, desainer interior itu lepas tangan untuk masalah artwork. Di gambar mereka selalu tulisannya by others, by others. Mungkin untuk proyek yang besar, itu yang punya budget untuk meng-hire art director itu nggak masalah. Tapi kalau untuk proyek-proyek kita yang kecil, yang budgetnya terbatas, tidak ada art director, sebaiknya kita mengambil peran art director. Paling nggak kita mengerti waktu membuat perencanaan bangunan yang ada artwork-nya, bagaimana join bangunan dengan artwork itu supaya hasilnya baik. Artwork dan bangunan bisa menyatu, lalu bagian-bagian pekerja yang akan membuat artwork itu juga bisa bekerja sendiri-sendiri tanpa saling menunggu, karena gambar kerja yang komplit dari kita. Begitu, Pak Anang. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Mas Tommy, dari Bu Dwi, dari staf JKPN. Dalam pelaksanaan selama ini, apakah ada kesulitan, mengingat membuat kolaborasi banyak tenaga yang terlibat, walaupun sudah direncanakan dengan teliti? Nah, ini bagaimana mengatasinya, Mas Tommy? Apakah lancar-lancar saja, atau banyak kendala, banyak problem di perjalanan itu seperti apa? Mungkin bisa di-share ke kami semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Jadi perencanaan itu yang dilakukan arsitek interior atau kami art director itu untuk satu memang menunjukkan konsep desain atau artwork yang mau dibuat seperti apa ke klien. Tapi selain itu juga perencanaan ini untuk meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul di lapangan. Jadi sebaiknya membuat perencanaan artwork itu entah gambar kerja itu sebaiknya sekumplit mungkin dan seinformatif mungkin ya, untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul. Tentunya biarpun gambar juga sudah komplit, pasti akan timbul masalah. Makanya selain kita bekerja di belakang meja, di atas kertas, kita juga harus aktif turun ke lapangan untuk mengontrol waktu proses pelaksanaan, baik itu di studio atau di lapangan. Nah, untuk info, jadi profesi saya sebagai arsitek, art director itu bukan bekerja di belakang meja. Kadang-kadang saya ikut bikin patung, ikut ngecat ya, supaya saya menguasai bagian-bagian yang kecil sehingga masalah-masalah yang timbul itu bisa saya antisipasi sedini mungkin. Gitu, Pak Anang? Oke, baik. Artinya bahwa di dalam proses proses pembuatan artwork ini
artinya tidak hanya kita sebagai perencana itu tidak hanya menggambar di atas kertas, di belakang meja, tapi juga bisa ada feel-nya, bisa merasakan, kita juga terlibat di dalamnya. Artinya tidak hanya di dalam menuangkan ide, gagasan, tapi juga di pelaksanaan. Yaitu, kemudian ini terkait ini apa namanya, arsitek itu kalau selama ini tadi sudah disampaikan Mas Tommy bahwa selama ini arsitek ini hanya membuat desain, membuat gambar perencanaan, gambar DID, tetapi hal yang terkait dengan pengisinya katakanlah sebagai elemen interior atau eksterior ini yang berbau art, yang berbau seni biasanya kadang-kadang apa namanya tidak sampai ke sana. Kita sebagai arsitek itu tidak sampai ke situ, hanya tadi sudah disampaikan. Nah, artinya bahwa sebenarnya bisa Mas Tommy apa ya sharekan kepada kami elemen interior atau tiba-tiba oh ini nanti berfungsi seperti ini, kira-kira desainnya seperti ini. Nah, ini kadang-kadang kita tidak berpikiran sampai ke sana. Nah, ini kira-kira pengalaman Mas Tommy seperti apa? Kalau misalnya katakanlah Mas Tommy sebagai arsitek diminta mendesain hotel atau rumah, tetapi ya dari sisi arsitekturnya saja, penataan ruang dan estetika bangunannya. Tapi elemennya tadi si owner itu tidak tahu mau seperti apa, sehingga kita sebagai atau Mas Tommy sebagai arsitek maupun art director dapat dapat memberikan gambaran paling tidak oh ini dibuat seperti ini. Nah, ini seperti apa Mas Tommy? Karena kita biasanya nggak kepikiran sampai sana. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya mau cerita sedikit. Jadi arsitek-arsitek idola saya adalah misalnya Frank Gehry, lalu ada Frank Lloyd Wright, lalu ada Otto Wagner ya. Jadi seperti Frank Gehry itu menurut saya itu adalah karya-karyanya dia itu adalah pertemuan tertinggi dari idealisme seorang arsitek di bidang seni dengan seorang seniman sculpture. Jadinya makanya dihasilkan bangunan seperti Guggenheim Museum segala macam. Lalu Frank Lloyd Wright, kalau dilihat karyanya lihat dia mendesain kaca patri sendiri, mendesain elemen penutup dinding, roster segala macam itu loh. Itu contoh ini ada bahan ini tempel di sini, tempel di sini. Kalau bisa kita membekali diri dengan pengetahuan untuk memproduksi. Biaya membengkak, biaya gini. Makanya harus kita bergerak, maksudnya jalan-jalan ke sentra-sentra industri sampai ke ujung gunung ya. Jadi saya sering berkeliaran misalnya di Cempogo, itu untuk sentra kerajinan Kenteng, Plat, lalu di Juwana untuk Kuningan Cor, lalu ke Ceper untuk besi Cor, lalu mungkin saya bisa ke Wonosari tempat batu, mungkin ke Kalimanan. Nah itu fungsinya itu supaya waktu kita akan mendesain membuat bahan-bahan bangunan atau yang bisa berfungsi sebagai artwork, kita tahu tempat orang yang bikinnya, dengan kolaborasi dengan kita, dengan arahan dari kita, mereka akan membuat produk baru, teknisnya sama seperti yang mereka lakukan selama ini, cuman kita rubah sedikit aja, saya mau pesen yang begini. Mungkin kalau mereka tidak punya cetakannya, kita bantu untuk buat cetakannya. Seperti itu. Jadi, kalau bisa dibekali dengan kemampuan untuk membuat produk-produk baru atau bahan bangunan baru. Nah, nanti dengan bekal itu, pada saat kita ketemu klien, itu otomatis akan muncul.
arsitek pun pasti kalau sudah terbiasa dengan library-nya lebih banyak, library atau wawasannya banyak, pasti nanti tiba-tiba muncul, oh ini pasang ini, di sini bikin mural, di sini bikin pattern dari batu, di sini dari roster segala macam. Jadi kelebihannya arsitek atau desainer, maaf ya ini bukan mengecilkan artis seniman ya, karena ini kebetulan tuan rumahnya kita arsitek desainer. Jadi kalau arsitek desainer waktu melihat bangunan atau ruangan, dia langsung bisa tahu persis jenis artwork yang akan dipasang. Di sisi kiri bangunan ini saya akan pasang lukisan yang cuma digantung. Di sebelah kanan, di ujung sana akan dipasang lukisan berupa mural yang memang itu bagian dari dinding. Jadi menyatu dengan dinding. Lalu di bagian lain itu bikin sculpture, lalu bagian lain. Nah itu biasanya arsitek dan desainer lebih peka. Tapi kalau praktisi seni yang cuman punya satu keahlian khusus tertentu, misalnya patung, lukisan, dia akan emosinya akan ini bikin patung di sini, bikin patung di sini, bikin patung di sini. Jadinya bukan bangunan, nanti malah jadi kayak toko patung. Tapi kalau arsitek desainer biasanya mempunyai keseimbangan untuk mengatur jenis artwork atau furniture atau material bangunan dan sebagainya. Begitu, Pak Anang. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Tommy. Banyak sekali motivasi dan pencerahan bagi kita, terutama arsitek-arsitek muda untuk lebih lebih membuka wawasan kembali tadi bahwa disampaikan ya namanya desainer tentunya background knowledge-nya harus diisi dengan berbagai library ya. Salah satunya ya hobinya fotografi, main itu juga menjadi hal yang sangat penting. Oke, sebelum kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita tutup sesi ini, barangkali ada yang akan disampaikan lagi Pak Tommy, sebelum nanti barangkali sedikit saya garis bawahi atau saya simpulkan. Ya, cuman sedikit yang saya sampaikan. Ya, saya banyak keliling Indonesia melihat ke sentra-sentra industri. Saya lihat Indonesia itu hebat sekali, kemampuannya itu sudah diakui dunia juga. Makanya diperlukan orang-orang seperti kita yang bisa memaksimalkan potensi mereka. Kita bisa memasarkan, kita bisa mencari proyek, sekaligus bisa mendirect atau mengarahkan mereka supaya produknya itu lebih berkualitas. Nah, itu adalah sisi profesionalnya ya. Jadi kita berusaha menghasilkan produk artwork yang memang berkualitas. Lalu dari sisi untuk penyerapan tenaga kerja, ini bagus sekali karena banyak sekali orang yang menganggur ya. Itu ada anak-anak jalanan, anak pang yang ngumpul di jalan, pengamen, lalu ada anak putus sekolah. Seandainya kita bisa membuka lapangan pekerjaan, atau teman-teman di sini ada yang terinspirasi, besok sudah mulai, aku mau bikin company yang benar-benar merangkum semua pengrajin ini, lalu aku akan buka website, lalu aku coba tawarkan ke seluruh dunia. Lalu nanti ini. Ya, saya suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang terinspirasi untuk melakukan hal seperti itu, saya dengan senang hati ingin membantu. Ini kita tidak bicara materi ya, tapi kita bicara melakukan sesuatu untuk Indonesia lah paling enggak ya. Untuk memajukan dunia artwork, lalu juga untuk menyerap tenaga kerja artwork yang begitu banyak di Indonesia, supaya ya ada nanti suatu saat ada ciri khas artwork dari Indonesia yang diakui oleh dunia. Begitu, Pak Anang. Baik, terima kasih sekali Mas Tommy. Jadi artinya bahwa artwork ini adalah sangat mendukung arsitektural ya, baik untuk interior maupun untuk eksterior. Kemudian poin yang penting lagi adalah bagaimana kita sebagai pelaku seni maupun arsitek dapat dapat menggali potensi yang ada di Indonesia. Jadi baik potensi alam maupun sumber daya manusia yang luar biasa ini bagaimana dikolaborasikan menjadi suatu gerakan besar untuk mewarnai Indonesia lah paling tidak. Betul. Dan yeah. Berikutnya adalah marilah
kita sama-sama untuk sebagai arsitek ataupun pelaku seni untuk mengambil peran art director, artinya tidak hanya menghasilkan karya dari saya, tetapi kolaborasi ini ada sebuah karya bagaimana mewujudkan dengan melibatkan berbagai pihak. Oke, baik, barangkali itu yang motivasi yang dapat kita garis bawahi. Semoga diskusi pada siang sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, partisipan yang terhormat, rekan-rekan semuanya untuk dapat mengaktifkan videonya. Ini nanti akan kami rekod, kami foto bersama. Barangkali beberapa menit, Mbak? Ya, silakan host untuk mengabadikan. Silakan kamera bisa dibuka semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, apabila masih ada pertanyaan dan diskusi lagi, silahkan bisa dituliskan di chat, masih kami tunggu, nanti akan kami jawab di email Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan memotivasi kita semua sebagai arsitek untuk dapat mengambil peran sebagai art director. Paling tidak kolaborasi ini sangat dibutuhkan di dalam satu wujud arsitektural di Indonesia. Baik, sekali lagi kami sebagai moderator banyak salah dan kata mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di webinar STAR yang berikutnya. Terima kasih Mas Tommy, semoga sukses. Terima kasih. Kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk selalu berkarya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mantap.